Ada. Ini pernah ya? Ya, tapi kalau untuk produk dari teh botol ini masih ada kita produksi, bahkan masih ada kita pasarkan sampai dengan saat ini. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin mau coba, produk ini masih ada di supermarket ataupun di swalayan terdekat. Jadi masih bisa dibeli karena kondisi dari teh botol ini sebenarnya tehnya itu adalah teh serbuk ya, jadi bukan teh celup versinya. Dan untuk seiring berjalannya waktu tentunya keluarga Sosrojo tidak hanya ingin produk dari teh botolnya ini hanya dikenal di daerah Selawi saja, sehingga mereka mencoba untuk memperluas usahanya melakukan ekspansi hingga ke ibu kota yaitu ke Jakarta tepatnya pada tahun 1965 dengan melakukan yang namanya strategi cicip rasa ke beberapa pasar yang ada di wilayah Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu mereka melakukannya di wilayah Pasar Senen dengan cara memberikan sampel minuman teh yang sudah diseduh langsung kepada masyarakat yang sedang datang berkunjung seperti ini. Dan namun pada saat itu ada kendala yang mereka hadapi karena kondisi tehnya tersebut masih terlalu panas pada saat dibuat dan tidak bisa langsung diminum oleh konsumen. Akhirnya mereka mencoba untuk merubah strategi lainnya dengan cara mencobanya untuk menyeduh tehnya tersebut di rumah, kemudian dimasukkan ke dalam panci seperti ini dan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan mobil bak terbuka. Tapi tentunya karena kondisi jalannya di Jakarta pada tahun 1965 tersebut masih banyak yang rusak dan juga berlubang, akhirnya teh yang mereka bawa tersebut juga tidak bisa sampai dengan baik ke tangan konsumen. Dan akhirnya dari kendala yang sudah mereka hadapi tersebut, Bapak Sosrojo ini hampir putus asa untuk mengenalkan produk dari teh cap botolnya. Namun kebetulan salah satu anak dari Bapak Sosrojo yang namanya Bapak Sugiharto Sosrojoyo melihat di rumahnya ada botol bekas kecap, sirup dan juga saus. Dan dari situ mereka berpikir untuk mencuci botol tersebut, kemudian teh yang sudah diseduh dimasukkan ke dalam kemasan botol yang sudah dicuci bersih tersebut. Dan ternyata ide yang mereka lakukan ini cukup banyak menarik minat pengunjungnya, sehingga tepatnya pada tahun 1969 timbullah ide untuk menjual teh tersebut di dalam kemasan botol dan diberi nama produknya adalah teh cap botol. Teh cap botol? Teh botol Sosro ya. Jadi teman-teman dari situlah awal mula terbentuknya produk dari teh cap botolnya tersebut, di mana nama teh botolnya itu sendiri diambil dari nama teh seduh yang mereknya adalah teh cap botol tadi, sedangkan nama Sosro diambil dari nama keluarga pendirinya yaitu Sosro Joyo. Jadi sebenarnya teh botol itu bukan karena dikemas di dalam kemasan botol lalu diberi nama teh botol Sosro, melainkan karena jenis teh yang dipakai sendiri itu memang mereknya adalah teh cap botol ya. Dan selanjutnya ini merupakan regenerasi dari kemasan teh botol Sosro yang sudah berubah menjadi 3 kali regenerasi bentuk botol ya. Untuk botol versi pertama tentunya dibuat pada tahun 1969. Ini merupakan botol versi pertama yang desain itu masih sangat sederhana sekali dan hampir mirip seperti kemasan apa teman-teman? Kecap ya, kecap. Pernah lihat nggak bentuk yang pertama kayak gini? Belum. Kenapa belum pernah lihat? Lahir. Bapak pernah lihat Pak? Belum juga. Oke, dan akhirnya bentuk botol versi kedua ini dirubah kembali dari sejak tahun 1972 untuk bentuk botol yang masih sama, hanya saja desain tulisan yang berbeda dan bahkan sudah mencantumkan logo Sosro yang ada di bagian leher botolnya. Kalau yang ini belum pernah lihat juga? Belum ya? Emangnya lahirnya pada tahun berapa sih semuanya? 97. 96, 98, masih muda-muda ya. Ya, dan akhirnya bentuk botol kita dirubah kembali dari sejak tahun 1974. Ini merupakan botol versi ketiga dan tentunya kalau yang ini sudah pernah? Sudah pernah lihat yang sering? Sering lihat kan dibuatnya tahun 74 nih. Oh iya benar sekali karena bentuk botolnya masih ada sampai dengan saat ini. Sering minum teh botol Sosro yang kemasan botol kaca seperti ini? Biasanya berapa harganya kalau dibeli? 5.000. 4.000. Udah pakai es kosong belum? Mana 5.000? Oh 5.000 plus es kosong ya. Kalau teman-teman ngakunya sering minum, sering beli, pasti tahu dong berapa isi volumenya? Ayo, berapa nih? Ada tuh biasanya dicantumin di di bagian botolnya. Pasti tahu nih berapa isi volume dari teh botol Sosro yang kemasan botol kaca. 700 nih, ada tahu itu. Gede, kegedean itu. Berapa yang 120? Masih salah? 250. Salah, kemasan kotak. 200
200. Masih belum tepat. Ayo. Ini tebak-tebakan nih, beneran sering beli gak sih? Atau kalau kehausan jadi langsung diminum aja gitu. 1974 dan resmi didaftarkan sebagai perusahaan yang berdomisili di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28 Bekasi. Jadi teman-teman, kita punya kata pesan di mana? Generasi kedua, yaitu anak-anak dari Bapak Sosrojoyo-nya, di mana yang pertama sekali ini ada yang namanya Sumarsono Sosrojoyo, kemudian ada yang namanya Sugi Harto, ada juga Sucipto, dan yang terakhir ada Suryanto Sosrojoyo. Ada yang sama namanya? Keamanan, keselamatan produk, dan tentunya harus ramah lingkungan. Dan yang paling penting yaitu bahan baku yang digunakan untuk pembuatan teh botol sosro. Teman-teman sering membuat teh manis di rumah? Yang tersebut dinamakan teh wanita sosro. Dan untuk prosesnya, pembuatan teh botol sosro ini tidak pakai namanya bahan pengawet sama sekali. Percaya, teman-teman? Untuk yang pertama ada di daerah Sumatera sendiri, yaitu Medan, dan satu lagi ada di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Sisanya ada di daerah Pulau Jawa, baik itu di Pandeglang, Banten, kemudian ada di Jakarta, Cakung, ada juga di daerah Tambun, Bekasi, Cibitung, Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah ada namanya pabrik Ungaran, sedangkan di Jawa Timur sendiri kita punya 2 pabrik, ada di Gresik dan juga Mojokerto, dan yang terakhir juga sudah ada di Gianyar, Bali. Ya, produk sosro tentunya teman-teman udah pada lihat ya, cantekan di depan. Jadi tidak bergabung dengan produk lainnya. Daerahnya itu ada di Sukabumi, Jawa Barat, kemudian ada di Sentul, dan yang terakhir ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk distribusinya sendiri, produk sosro juga sudah disebarkan atau didistribusikan baik itu dari wilayah Sabang sampai dengan Merauke, baik ada di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga sudah sampai ke Papua. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan kemanapun untuk mencicipi produk-produk internasional, jadi kalau teman-teman mau traveling, jalan-jalan ke Singapura mungkin, atau ke Malaysia, atau bahkan mau ke mana biasanya? India, Paris, ya. Produk kita juga sudah ada kita ekspor, baik itu di wilayah benua Asia, kemudian ada di Amerika, Eropa, kemudian ada di Afrika juga, dan juga sudah ada di Australia, bahkan di Kepulauan Pasifik, ya. Dan untuk jenis produk yang kita ekspor ke luar negeri itu kebanyakan kemasannya OWP saja, teman-teman, yaitu one way packaging, seperti yang kemasannya itu adalah botol. Jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau mau minum produk-produk dari Sosro. Ini ada sertifikat ISO yang sudah dikeluarkan pada tahun 2008 dan juga 2004. Ada juga sertifikat halal oleh BPOM dan ada lembaga MUI juga. Kemudian ada SNI-nya atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang terakhir kita juga ada sertifikat dari HACCP. Yang namanya Rixo Company seperti ini. Makanya di bawah tulisan Sosro ada tulisan Rixo-nya, ya. Dimana di dalamnya ada beberapa anak-anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Sinar Sosro sendiri yang memproduksi minuman dalam kemasan. Kemudian ada sister company kita namanya PT Gunung Slamet yang ada di daerah Pulau Jawa. Nah ini kalau mereka industri pabrikannya itu memproduksi teh siap saji seperti teh celup yang mereknya Sosro. Ada yang pernah pakai? Ada teh, kenalin satu-satu ya. Ini ada produk teh botol Sosro tentunya yang paling sering teman-teman minum. Untuk kemasannya ada yang kemasan botol kaca, kemudian ada yang kemasan botol plastik, ukuran kotaknya juga ada, bahkan ada yang kemasan pouch untuk yang sasetan seperti ini. Pernah diminum juga? Belum. Dan teh botol Sosro ini juga punya segmen usia dari usia 5 sampai 40 tahun karena teh botol Sosro ini tidak pakai namanya fruity. Nah mungkin kalau ini teman-teman lebih sering minum ya, karena fruity adalah merupakan produk yang banyak rasa. Dimana varian rasa ada rasa apple, blackcurrant, strawberry, guava, fresh, dan juga ekstrim. Kemasannya dari botol plastik, botol kaca, kaleng, dan juga kemasan kotak. Dan fruit ini biasanya lebih sering diminum oleh anak-anak remaja. Kalian masih remaja? Banyak sensasinya. Selanjutnya ada juga ST. Pernah minum ST Sosro? Mana? Belum. Oh bukan, itu mungkin yang kopean yang pernah minum. Dengan rasa-rasa soda ya. Tapi ini biasanya lebih sering dikonsumsi oleh anak-anak kampus ya, seperti kalian. Di kampusnya ada jual kan? Ada ya. Nah tapi ini sebenarnya ada 2 rasa, teman-teman. Ada yang rasa marun dan juga rasa regular. Kemasannya ada yang botol plastik, kaleng, dan juga kemasan botol kaca. Slogannya pasti tahu ya. Pernah minum? Belum. Hampir. Kenapa itu hampirnya? Sudah dilihat tapi nggak jadi gitu ya. Ya hampir, kasihan sekali ya. Nah ini adalah produk dari Sosro juga namanya Country Choice ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya
punya kebiasaan kayak orang-orang barat, sarapan paginya minum jus sama roti gitu ya. Nah ini boleh jadi rekomendasi paling bagus. Dimana varian rasa juga ada rasa jambu, mangga, apel dan juga jeruk, kemasan yang kecil dan juga kemasan 1 liter seperti ini. Selain ini juga ada Country Choice So Juicy So Natural. Sama-sama kembali, Country Choice So Juicy So Natural. Kalau yang punya adik yang masih kecil di rumah, nah ini ada produk kita namanya Happy Juice. Jadi produk ini adalah produk khusus untuk anak-anak usianya 5-12 tahun, di mana varian rasa ada rasa apple, grape, orange, cherry, dan juga apple berry. Kemasannya hanya kotak seperti ini. Kalau kalian masih suka juga nggak minumnya? Masih? Oh sering? Nah, pernah minum? Pernah. Tapi kalau di rumah biasanya minumnya pakai apa sih? Soda ya, teman-teman pernah lihat? Oh lihat aja belum ya, apalagi minum ya. Nah ini produk dari Sosro juga, non teh sama sekali. Jadi dia ada varian rasa kopi, air kelapa dan juga rasa sarsaparilla. Jadi kalau pecinta soda, ini juga bisa jadi rekomendasi. Selalu juga ada Kreso soda unik bikin asik. Nah itu dia, sama-sama kembali Kreso soda unik bikin asik. Ya pernah lihat? Pernah? Gimana lihat? Ada nggak ya Indomaret atau Presto? Biasanya ini di kedai warung karena itu biasanya harganya juga iya 1.000, nggak gope ya produk Sosro. Nah ini teh Presto adalah produk minuman teh kemasan di gelas ya, dan biasanya ini lebih saat ini, PT Sinar Sosro mempunyai 10 pabrik yang tersebar di Nusantara, yakni di Medan, Palembang, Pandeglang, Jakarta, Cibitung, Bandung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Tetapi hanya 9 pabrik yang memproduksi teh botol Sosro, kecuali pabrik Kampung. Teh botol Sosro diproduksi menggunakan mesin berteknologi canggih, sehingga teh botol Sosro tidak menggunakan bahan pengawet, pemanis buatan, dan zat pewarna. Mesin produksi teh botol Sosro ini terdiri dari 9 bagian, yaitu the palintizer, the crater, crab washer, bottle washer, empty bottle inspection atau EBI, mesin fill and browning, printer video jet, crater, dan palintizer. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama proses produksi teh botol Sosro. Sebelum proses produksi dimulai, yang pertama dilakukan adalah memilih bahan baku teh botol Sosro, yaitu teh wangi, gula pasir, dan air. Teh wangi yang digunakan adalah teh hijau dengan kualitas terbaik, yakni daun teh yang hanya diambil 3 lembar pucuknya saja dan berasal dari perkebunan Sosro sendiri yang terletak di Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Pangalengan. Daun teh tersebut dicampur dengan bunga melati sehingga menjadi teh wangi dan merupakan bahan baku teh botol Sosro. Untuk gula pasirnya, teh botol Sosro menggunakan gula pasir industri, yakni gula pasir yang sudah melalui proses penyaringan sebanyak 2 kali dan merupakan gula pasir dengan mutu terbaik. Air yang digunakan adalah air dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah. Dan setelah itu, air tersebut diproses lagi melalui 4 tahapan sehingga menjadi air baku Sosro. Untuk kemasan teh botol Sosro seperti botol beli dan Chronicle didapatkan dari partner bisnis PT Sinar Sosro, sedangkan cup botol didapatkan dari sister company PT Sinar Sosro. Setelah proses pemilihan bahan baku selesai, kemudian yang dilakukan adalah membuat teh cair manis yang nantinya akan diisi ke dalam botol. Pertama-tama, air disaring atau difilter terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian, air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan larutan gula. Proses penyeduhan tehnya dilakukan di dalam sebuah tangki yang dinamakan tangki penyeduhan teh. Di dalam tangki ini, teh wangi diseduh dengan menggunakan air baku Sosro, yaitu air yang sudah melalui proses pengolahan air sampai menjadi teh cair pahit.
Teh cair pahit ini pun disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Kemudian secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula. Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampur gula pasir industri dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki pencampuran ini, sirup gula dicampur dengan teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis yang merupakan bahan baku dari teh botol sosro. Selain itu, di tangki pencampuran ini, teh cair manis tersebut disterilisasi sehingga bebas dari kuman-kuman dan siap untuk dibotolkan. Proses sterilisasi ini dilakukan dengan cara memanaskan teh cair manis sampai mencapai temperatur di atas 90 derajat Celcius. Setelah semua persiapan pembuatan teh cair manis selesai, hal lain yang dilakukan adalah memisahkan tumpukan kerat-kerat yang berisi botol kosong dari atas palet. Proses memisahkan tumpukan kerat dari atas palet dilakukan di dalam mesin depalletizer. Di dalam mesin ini, kerat-kerat yang tersusun di atas palet diangkat dan dipindahkan ke meja conveyor, yaitu alat yang membawa botol dan kerat dari satu tempat ke tempat lain dengan tenaga mesin. Kerat-kerat yang berisi botol kosong tersebut berjalan menuju mesin degrader. Di dalam mesin ini, botol-botol kosong yang terdapat di dalam kerat akan dikeluarkan untuk dicuci di dalam mesin pencucian botol. Sedangkan keratnya akan masuk ke dalam mesin pencucian kerat. Di mesin ini, kerat-kerat ini akan dicuci dengan air panas sampai menjadi bersih dan dibiarkan kering dengan sendirinya. Di dalam mesin botol washer, botol-botol tersebut dicuci dengan melalui banyak tahapan. Pada tahap pertama, botol-botol direndam dengan menggunakan air panas bertemperatur 50 derajat Celcius di dalam bak pre-soaking atau bak perendam tahap pertama. Kemudian, botol-botol tersebut direndam lagi dengan menggunakan larutan kaustik, yaitu bahan dasar sabun yang berfungsi untuk pencuci botol di dalam bak penampungan botol yang telah dicuci yang disebut lye. Dari bak lye 1 ke bak lye 2 dan bak lye 3, lalu dibilas sampai bersih dan bebas kaustik. Bak lye itu adalah sebuah bak yang digunakan untuk merendam botol dalam larutan NaOH atau larutan kaustik. Bagian dalam botolnya pun dicuci melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, botol dicuci dengan cara menyemprotkan bagian dalam botol atau nozzle dengan menggunakan air panas bertemperatur 85 sampai dengan 90 derajat Celcius. Kemudian dicuci lagi dengan menyemprotkan nozzle-nozzle yang menggunakan air panas bertemperatur 95 sampai dengan 100 derajat Celcius. Setelah dicuci, botol-botol ini diperiksa lagi di dalam mesin EBI atau Empty Bottle Inspection. Mesin EBI berfungsi untuk mendeteksi kotoran yang masih tertinggal pada botol setelah keluar dari mesin pencucian botol. Mesin EBI ini dapat mendeteksi benda-benda kecil yang ada di dalam botol. Dan jika terdapat kotoran atau benda asing di dalam botol dan pada bagian bawah botol, maka botol tersebut akan langsung disingkirkan secara otomatis. Botol yang lolos seleksi adalah botol yang sudah bebas dari kuman-kuman dan siap untuk diisi teh cair manis. Di mesin filler dan crowner, botol-botol yang lolos seleksi kemudian diisi teh cair manis yang sudah bebas kuman. Selain itu, di mesin ini juga dilengkapi sebuah alat yang berfungsi untuk menutup tutup botol atau sering disebut crown cork. Setelah botol diisi dengan teh cair manis, botol langsung ditutup dalam keadaan yang masih panas untuk mencegah udara luar masuk ke dalam botol. Karena itulah, teh botol sosro tetap segar dan tahan lama meskipun tanpa bahan pengawet dan selama kerapatan tutup botol terjamin. Selanjutnya, botol-botol ini menuju mesin printer videojet. Fungsi dari mesin printer videojet adalah untuk memberi kode produksi yang diletakkan pada leher botol. Kode produksi ini ditulis untuk mengetahui batas waktu produk aman untuk dikonsumsi. Setelah botol diberi kode produksi, kemudian botol siap untuk dimasukkan ke dalam keran. Mesin cutter ialah mesin yang berfungsi memasukkan botol isi ke dalam keran. Kemudian, keran yang sudah terisi botol tersebut akan dipindahkan lagi ke atas palet.
Mesin palitizer adalah mesin yang berfungsi untuk menyusunkan yang sudah berisi botol isi ke atas palet. Kemudian, palet-palet ini akan disimpan di dalam gudang peti isi selama kurun waktu 3 hari sebelum produk dijual ke pasar. Proses penyimpanan ini dinamakan proses inkubasi. Selama proses inkubasi ini, teh botol sosro diuji coba kembali oleh tim sosro dari bagian quality control. Dan uji coba ini pun dilakukan melalui 4 proses, yaitu secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Yang pertama adalah uji coba secara fisik atau dilihat dari segi kemasan botol. Yang kedua, yaitu uji coba kimia. Artinya adalah pemeriksaan terhadap kadar gula, tannin, dan tingkat pH pada produk. Yang ketiga adalah uji coba mikrobiologi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan mikrobiologi pada produk. Dan yang terakhir adalah uji coba organoleptik. Artinya adalah pemeriksaan terhadap warna dan kejernihan pada produk. Kita sudah menyaksikan bagaimana proses produksi dari teh botol sosro yang tetap segar dan tahan lama selama kemasannya tertutup rapat. Jadi, tidak perlu ragu lagi. Kalau mau, minum teh botol sosro, ahlinya teh.